tadi itu kitab Maleaki. Kitab Maleaki, bukan malaikat. Kitab Maleaki. Ada satu bagian yang saya rasa menarik sekali. Semua orang yang gegabah dan setiap orang yang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan dibakar. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Ada kata gegabah. Gegabah itu sama arti dengan grogi. Nah, gegabah itu grogi. Atau kira-kira kalau ada datang masalah begini atau ada berita apa begitu, bingung. Tapi lebih dari bingung, gegabah. Sampai bikin orang jadinya kurang bijaksana. Muncul atau datang masalah atau kesulitan, langsung merasa hancur. Hancur saudara. Putus harapan. Hilang harapan. Bahkan hilang iman pada Tuhan. Itu gegabah. Tipe seperti ini, Nabi Maleaki tadi katakan seperti jerami akan terbakar. Kita lihat jerami di sawah itu kira-kira seperti itu. Kering, bagaimana hasilnya? Kena sedikit dengan api rokok kira-kira langsung terbakar. Akan gampang terbakar. Itu jerami. Tetapi yang takut akan nama Tuhan, baginya akan terbit surya kebenaran. Bagi yang takut akan Tuhan, akan terbit apa? Surya kebenaran. Yang takut, bukan penakut Yang takut, beda. Yang takut dan penakut beda. Yang takut, bukan penakut, tetapi yang merasa diri lemah. Yang merasa diri saya harus bersandar dan bertumpu hanya pada Tuhan. Nah, yang macam begini, pada dia akan datang surya kebenaran. Sesulit apapun masalah, tantangan, rintangan, dia yakin pasti ada jalan apa ya? Jalan keluar ya? Ada jalan keluar. Sesulit apapun, karena yakin ada jalan kebenaran yang Tuhan sediakan. Ini penting. Jangan pakai jalan pintas. Jangan pakai jalan pintas atau jalan potong. Kita sering ya lihat jalan potong. Supaya cepat sampai. Supaya cepat selesai. Itu keliru. Ada masalah, jangan pakai jalan potong. Pakai jalan yang benar. Karena jalan potong belum tentu jalan itu jalan benar. Begitupun soal iman. Jangan cepat pakai jalan potong. Pada titik ini, pesan untuk kita adalah iman kita itu boleh goyah. Ya, tidak masalah. Bagi Tuhan tidak menjadi masalah. Boleh goyah, boleh goncang, tetapi tidak pernah boleh lenyap atau hilang. Kita boleh goyah, tapi tidak pernah boleh lenyap. Karena ada surya kebenaran yang kita yakin. Ada jalan kebenaran, ada jalan keluar dari setiap situasi sulit. Ada setiap masalah, rintangan yang kita hadapi. Itu pesan dari bacaan pertama, kitab Maleaki. Selanjutnya, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Saya tadi tulis, saya pas baca dari malam, ini pesan ini to the point, langsung, tidak pakai bahasa-bahasa kias. Bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing, sesederhana apapun pekerjaan kita. Itu pesan. Bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing, sesederhana apapun itu. Karena Rasul Paulus tadi katakan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia apa? Janganlah ia makan. Nah, itu pesannya. Rasul Paulus omong, bukan saya. Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jelaskan.
Ini jelas kan? Kalau dalam hidup ini kita bermalas-malasan, bahkan merasa kerja atau pekerja itu sebagai pilihan, bisa tidak, bisa iya, maka makan pun juga demikian, bisa makan atau tidak makan. Karena bukan soal lapar atau kenyang. Kalau bekerja adalah sebuah pilihan, maka makan pun sebuah pilihan, ya atau tidak. Bukan soal lapar atau kenyang. Kalau soal lapar atau kenyang, kerja adalah sebuah kepastian. Kerja adalah keharusan. Kalau soal kenyang atau lapar, maka kerja adalah keharusan. Kerja adalah kepastian. Jangan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu Rasul Paulus sambung lagi. Sibuk main HP, tidak bantu orang tua, anak-anak. Sibuk main game, orang muda, remaja. Atau sibuk omong nama baik atau nama buruk orang. Sibuk urus pesta, atau sibuk urus-urusan lain. Sibuk judi, itu urusan-urusan yang tidak perlu, yang tidak berguna. Sampai-sampai lupa kerja. Sampai-sampai lupa kerja. Bahkan tidak tahu kebun di mana. Ini lebih payah. Ini khusus teman-teman yang masih muda. Orang-orang muda, ini pesan yang dalam sekali untuk saudara-saudara. Kalau tidak bekerja hari ini, jangan makan hari ini. Itu pesan yang keras dari Rasul Paulus. Kalau mau makan hari ini, kerja hari ini. Selanjutnya dalam bacaan Injil, Lukas, dia menggambarkan Yesus, katakan tadi, dia menggambarkan Yesus, menggambarkan bahwa bagaimana nanti kedatangan akhir zaman. Akhir zaman itu kondisinya seperti apa? Itu Yesus ceritakan. Dan Yesus minta dari kita adalah untuk bertahan dalam iman yang benar, jangan mau disesatkan. Itu pesannya. Yesus minta kita bertahan dalam iman yang benar, jangan mau disesatkan. Tuhan akan menjaga kita sedemikian. Tuhan yakin Tuhan menjaga kita. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Itu betapa besarnya kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kita bertahan, kita bertekun dalam pekerjaan-pekerjaan kita, kamu akan memperoleh hidupmu. Dan hidup yang pasti, kalau kita sudah alami hidup yang baik di dunia ini, yakinlah, hidup abadi kekal itu pasti akan kita nikmati. Yang bertahan, yang tekun, itu yang Tuhan perhitungkan. Bukan soal nanti itu sukses atau jadi orang menang. Bukan itu. Tapi yang bertahan dan tekun. Bukan yang menang dan sukses. Bukan. Kalau menang dan sukses itu urusan Tuhan Allah. Urusan Tuhan Allah. Tapi urusan kita adalah saya ini tekun dan bertahan, atau saya tidak tekun dan saya tidak bertahan. Itu soal iman kita. Semoga iman kita makin mantap, makin teguh, dan kita nyatakan iman kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita, sesederhana apapun. Anak-anak, sesederhana apapun itu, engkau melakukan kasih, engkau melakukan iman. Pulang sekolah, ira begos kiri kanan, tapi aku bantu slow orang tua aku. Rasi lambu aku, rasi piring, cuci pakaian, sapu rumah, bantu kasih makan babi, bantu pergi cari makanan kambing. Itu iman. Demi kau iba tahu, mereka harus ada yang kau kerjakan hari ini, sesederhana apapun. Ngalat iman, ngalat iman, ngalat iman yuk. Bisa tidak? Bisa. Bisa atau tidak?
Bisa. Sekali lagi, bisa atau tidak? Bisa. Saudara-saudaraku, bapak mamaku yang terkasih, teman-teman orang muda, anak-anak saja bisa, apalagi kita orang dewasa. Semoga amin.